Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Sebenarnya malam ini tuh aku lagi pilek tau. Hidung aku lagi mampet banget dan aku nggak tahu ini aku ngomong ini jelas atau tidak. Cuman aku pengen cerita sama kalian dan selamat merayakan Idul Adha, selamat merayakan Hari Kurban dan selamat beribadah bagi teman-teman semuanya yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jangan lupa puasa Arafah besok di hari Kamis. Nah, besok itu aku sebenarnya apa sih? Aku lagi pilek. Jadi tuh aku pengen cerita sebelum tidur. Ini aku lagi ngerekam jam 10. Paling nanti selesai jam 11. Terus habis itu aku langsung tidur karena besok masih banyak kerjaan. Dan aku sebenarnya udah capek banget. Aku pengen udahan di tempat kerjaan aku. Dan sepertinya sih nanti aku di bulan Juli akan lebih aktif di YouTube. Dan aku bakalan lebih sering upload video karena aku udah gak kuat untuk berada di lingkungan kerjaan aku sekarang. Ya nggak apa-apa, itu aku udah lumayan banyak sih mendapatkan pengalaman di situ. Jadi nanti di bulan Juli kita akan sering ketemu. Kalian jangan bosan-bosan ya dengerin aku cerita. Oke, malam ini aku mau lanjutin cerita tentang Bang Rifki dan si Kevin, adik iparnya itu. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga akun sosial media aku, TikTok, dan akun Instagram aku. Terima kasih. Oke. Setelah aku mendapatkan informasi terhadap apa yang dia bilang sama aku, Bang Rifki itu bilang kalau misalkan dia ternyata sudah tidak bisa antar jemput aku bekerja seperti biasa. Awalnya memang aku tidak kenapa-kenapa dan dia juga memberikan alasan yang sebenarnya sih tidak masuk di akal juga. Dia mau mau buat bisnis atau dia mau bantu usaha istrinya, dan intinya udah ada beberapa alasan yang dia berikan sama aku sehingga pada saat itu aku tidak bisa menolak. Dan aku tuh pengen banget, kenapa sih dia tuh nggak berani untuk ngomong langsung ke aku gitu loh. Harusnya dia kan ngomong langsung ke aku kan terima apapun itu gitu. Tapi jangan sampai ngomongnya itu di belakang aku, kayak di WhatsApp atau dia langsung telepon. Nggak bisa, aku tuh pengen langsung face to face gitu kan. Singkat cerita, besok paginya itu pas aku berangkat kerja, aku kan nggak nungguin dia dong. Aku nggak nungguin dia karena emang semalam itu dia udah bilang sama aku nggak bisa jemput aku lagi per hari itu gitu. Pas pagi-pagi seperti biasa ya aku berangkat kerja sendirian gitu. Dan saat itu sih karena mungkin masih pagi banget, aku bisa jalan kaki. Aku jalan kaki dari kosan ke tempat kerja. Sampailah di tempat kerja, aku pas banget ketemu sama si Kevin dan Bang Rifki ini bareng berangkatnya. Di situ kan aku langsung kayak ya sedih dong. Kenapa sih? Ya nggak gimana. Dia juga sebenarnya bukan siapa-siapa aku, cuman ketika aku melihat pemandangan itu di depan mata aku, cuman dia tuh nggak ngeliat aku belum aja nyebrang, masih di seberang jalan. Aku bisa ngelihat mereka tuh dari kejauhan gitu. Si Kevin turun dari mobil, sedangkan Bang Rifki itu masih di dalam mobil gitu. Saat itu si Kevin ternyata nggak bawa motor. Dia masuk ke dalam ke dalam ruangannya dia. Setelah itu aku nungguin si Bang Rifki ini selesai gitu. Aku nggak mau ketemu sama dia dulu. Aku juga lagi kayak bisa move on gitu loh dari dia gitu, karena kalian tahu sendiri lah aku kan suka sama dia gitu.
Aku suka sama dia, cuman mungkin karena dia risih kali ya sama aku, atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal dalam pikirannya dia sehingga dia itu lebih baik kita nggak ketemu aja gitu. Mungkin aku mikirnya seperti itu. Setelah dia berlalu, aku langsung masuk ke dalam ruangan aku ngelewatin si Kevin juga. Ya udah, cuman sekedar lewat doang gitu, aku nggak nyapa, dia juga nggak ngeliat aku lewat. Pas makan siang, ceritanya pas makan siang itu diajaklah sama si Kevin, akunya gitu, aku diajak sama si Kevin, ditelepon sama dia. Dia, lu di mana? Makan siang bareng sama gue yuk. Dia ngajak. Ya karena dia ngajak, ya udah aku ikut. Karena pada saat itu aku juga nggak bawa bekal, terus juga aku belum makan sih sebenarnya tadi pagi gitu. Karena mumet banget pikiran aku, ditambah juga kerjaan lagi banyak gitu. Aku bilang oke, di mana kita makan di mana gitu. Kita di luar aja. Oke, akhirnya aku bareng sama dia jalan kaki. Karena memang lokasi tempat kerjaan aku dengan tempat makan itu banyak banget di sana gitu. Kita tinggal pilih aja mau nyebrang jalan, hayo gitu, mau di pinggir kiri atau kanan kerjaan juga hayo gitu. Juga banyak di sana. Diajaklah aku ke tempat makan yang aku juga sebenarnya udah pernah makan di situ gitu. Cuman ya udah, karena di situ tuh Kevin ajak aku makan bareng sama dua temennya lagi. Kevin ini kan ngerokok orangnya ya, dia ngerokok, terus temennya juga pada ngerokok, sedangkan aku enggak kan. Terus dia nawarin ke aku, dia, lu nggak ngerokok deh? Enggak. Kenapa? Nggak apa-apa, udah berhenti dari lama. Kenapa? Coba aja nih, satu aja. Enggak Vin, nggak apa-apa, lu aja. Oh, terus mereka ngobrol asik, sedangkan aku tuh nggak tahu obrolan mereka tuh seperti apa. Karena aku tuh mikir sebenarnya aku tuh terjebak di jiwa laki-laki gitu loh. Aku nggak ngerti apa yang dia omongin gitu. Terus dia tuh ngomonginnya tentang cewek mulu gitu kan, tentang si cewek ini bodinya bagus banget kayak gitu mulu. Yang diomongin sama mereka itu tentang postur tubuhnya cewek, sedangkan aku kan ya gimana ya kalian tahu lah gitu, aku kan nggak tertarik dengan itu gitu. Sehingga pada saat itu aku nggak nyambung sama obrolan mereka. Terus tiba-tiba, dek, lu tipe cewek yang lu suka kayak mana dek? Ya gimana? Ya gimana? Aku juga nggak tahu. Aku bilang aja, cewek yang aku suka tuh tipikalnya kayak si Preity Zinta. Aku bilang kayak gitu. Keren juga. Ya sih. Jadi dulu tuh aku emang suka banget sama Preity Zinta. Ada langsung pipinya, terus dia putih, manis, terus gak ngebosenin. Tapi lu udah punya pacar? Belum. Dari dulu. Dulu terakhir pacaran sih pas zaman SMA. Oh iya? Iya. Coba lihat mana pacar lu? Nggak ada, soalnya kan HP-nya juga udah ganti. Ntar malam gimana kalau misalkan kita ngumpul? Nongkrong gitu di mana gitu? Tempat ngopi yang lu tahu di mana, Pin? Lu tahu nggak, Pin? Ada sih, cuman ntar dulu ya, gue mau nanya pacar gue dulu. Nah mereka tuh kan udah punya pacar masing-masing ya, sedangkan aku nggak punya pacar kan. Terus aku bilang, sorry ya guys, kayaknya gue nggak bisa gitu, soalnya masih banyak kerjaan juga yang harus gue beresin gitu. Terus kata dia, so sibuk banget sih lu, kalau misalkan di rumah mah ngapain sih mikir kerjaan gitu, kata si Kevin gitu. Ya kalau lu mau ikut ya ayo, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, kata si Kevin gitu. Udah yuk balik lagi. Nah terus dia balik tuh. Nah di situ tuh aku juga sama, aku juga mau balik ke ruangan aku kan. Terus aku bilang sama si Kevin, aku nanya, Pin, tadi lu diantar sama Bang Rifki. Dia kenapa? Bang Rifki langsung pulang. Enggak, dia langsung ke tempat kerjaannya dia. Kan dia udah kerja sekarang. Hah? Dia udah kerja? Ya dia sebenarnya udah kerja dari dulu. Cuman waktu itu dia pernah di offin. Dia di offin, terus sekarang udah dipanggil lagi untuk kerja di sana. Oh, berarti mulai hari ini kerjanya. Udah beberapa minggu yang lalu sih.
Oh, yaudah yuk, ayo. Terus aku mikir-mikir tuh kayak ada benar juga sih. Kayaknya dia juga punya alasan untuk kayak dia nggak bisa antar jemput aku karena dia juga udah kerja gitu. Terus apa namanya? Dari setelah itu tuh aku jarang banget ketemu sama Pak Rifki. Sampai aku ke bawah mimpi. Dan malam-malam tuh, aduh, pilek, maaf ya. Jadi tuh pas malam-malam kebangun tuh dari tidur, aku kebangun dari tidur, kepikiran sama dia coba. Nggak tahu kenapa, padahal aku udah lama nggak ketemu sama dia kan, udah beberapa hari nggak ketemu sama dia. Tiba-tiba tidur mimpiin dia. Terus ya udah, karena aku kangen sama dia kali ya, aku beraniin malam-malam itu telepon dia coba. Aku telepon dia kayak nggak mungkin diangkat lah, nggak mungkin lah. Lagian juga gue siapa sih kayak gitu kan. Tapi bener loh, dia ngangkat telepon aku. Aduh, dia ngangkat telepon aku. Terus diangkat kan. Aku awalnya nggak bersuara, aku cuma dengerin doang dari jauh. Kayak dia beneran ngomong gak sih gitu kan. Halo, selamat malam. Bang Rifki, ini siapa ya? Abang lagi ngapain? Enggak lagi ngapa-ngapain. Mau istirahat? Ada apa ya? Gak apa-apa. Abang nggak save nomor aku? Oh, adek. Iya. Abang apa kabar? Baik. Ada apa kabar? Baik juga bang. Kita udah lama ya nggak ketemu. Kangen tahu sama abang. Bisa aja kamu deh. Lagian kamu ketemu sama abang juga ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain sih. Cuman karena biasanya diantar jemput sama abang, sekarang udah nggak diantar jemput jadi beda rasanya. Ya kan kamu bisa cari antar jemput yang lain. Kan banyak sekarang. Iya sih, banyak. Cuman nggak ada yang bisa gantiin Mbak Rifki. Ya jelas lah, Mbak Rifki kan cuma satu. Kalau ada dua, itu mungkin kembaran Mbak Rifki. Abang mau bisa aja canda mulu. Abang lagi sibuk gak sekarang? Sekarang udah jam 10:30 deh. Mau istirahat, mau tidur? Oh, mau tidur ya? Maaf ya kalau aku ganggu. Enggak, siapa bilang ganggu? Apalagi ngopi tahu di depan. Si istrinya ada di mana bang? Ada sama anak-anak di dalam. Oh, kenapa nih? Tuh baik banget kamu telepon abang di malam-malam. Tadi tuh aku habis tidur, terus kebangun deh. Tiba-tiba keinget sama abang Rifki. Ada apa yuk? Kok tiba-tiba ingat sama abang? Emang abang ngapain kamu? Gak ngapa-ngapain sih, cuman karena kangen aja. Ya udah kalau gitu, nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Kalau abang lagi gak sibuk. Untuk saat ini masih banyak kerjaan yang abang harus selesaikan dek. Jadi sepertinya kita gak bisa bakal ketemu dulu. Iya bang, aku paham kok. Lagian juga aku siapa sih? Gak boleh ngomong kayak gitu. Atau kamu mau gak sama temen abang yang bisa bisa kayak abang juga antar jemput kamu. Jadi nanti abang coba kasih info ke dia dulu ya. Kalau misalkan kamu mau, nanti sama dia aja. Kira-kira orangnya seumuran abang atau bukan? Ya gak beda jauh lah. Kayaknya dia lebih mudaan dari saya deh. Emang iya bang? Iya, tapi coba nanti saya tanya dulu ya, mau atau tidaknya. Ya udah deh, nanti abang bilang aja sama aku
dan kasih fotonya sama aku ya bang, soalnya aku pengen lihat orangnya dulu. Iya. Terus udah deh, selesai dari situ telepon aku dimatiin. Terus sebelum dia matiin telepon itu tuh dia kayak ngobrol gitulah sama seseorang, kayaknya istrinya sih. Dia ngobrol, terus HP aku dimatiin sama dia. Setelah itu langsung aku tidur. Besok paginya aku nggak dapat informasi dari dia. Dia nggak ngasih kabar kalau misalkan temennya jadi atau tidaknya gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku tidak menunggu kabar itu. Aku tetap berangkat kerja seperti biasa. Dan kalian tahu, jadi pas aku berangkat kerja itu tuh pas lagi musim hujan. Pagi-pagi tuh udah hujan. Aku nggak tahu, ternyata gelap banget gitu ya. Cuacanya gelap banget. Ternyata pada saat itu tuh udah jam setengah 7. Kan aku masuknya setengah 8 ya. Aku kira itu masih jam 5 subuh tahu. Pas aku lihat ternyata mau hujan gede kan. Mana aku gak punya payung. Biasanya juga jas hujan kan punya Bang Rifki kan. Terus kalaupun dijemput kan pakai mobil biasanya gitu kan. Akhirnya aku bilang, aduh gimana ya mau berangkat gitu kan. Mana mau hujannya hujan kayak hujan mau gede gitulah, ibaratnya udah gelap banget, udah ada angin-anginnya gitu. Tapi kalau nggak berangkat, aku lagi banyak kerjaan, susah gitu untuk digantikan. Soalnya teman-teman aku juga banyak yang projectnya gitu. Akhirnya aku memaksakan diri untuk berangkat pada saat itu, pagi-pagi itu. Mana di tangga pas lagi turun itu jatuh karena buru-buru. Aku kira masih pagi banget, ternyata udah setengah 7 gitu kan. Aku lari di tangga tuh jatuh pleset, dan itu tuh berasanya pas nyampe di kantor. Itu kaki aku langsung memar. Itu berasa sakit banget itu pas nyampe di kantor. Tapi aku tahan-tahan aja. Aku bilang nggak apa-apa, kaki aku nggak apa-apa gitu kan. Tapi pas lama-lama tuh di bawah jalan tuh sakit banget gitu kan. Aku biarin aja. Terus habis itu berangkat kan. Ini kita belum berangkat, ceritanya masih menunggu waktu, kayak mau berangkat pakai apa gitu, jalan kaki takut di tengah-tengah jalan kehujanan. Tapi kalau nunggu ojek aku harus mesen ojek dulu gitu, nungguin sampai ojeknya datang kayak gitu kan. Dan alhamdulillah banget waktu itu ada satu teman kantor aku yang lewat di depan kosan aku. Itu tuh seneng banget aku. Dia lewat di depan kosan aku, terus dia ngelihat aku lagi berteduh gitu kan di halte. Kata dia, "Woi, lo nungguin siapa?" Enggak nungguin siapa-siapa. Mau bareng gak? Boleh bang ya. Udah ayo. Tapi gue gak punya jas hujan. Gak apa-apa, tapi gue numpang di jas hujan lo aja ya. Oh, ya udah. Jadi dia tuh punya jas hujan yang kayak tukang ojek, ngerti gak sih, kayak bisa masuk ke dalam jas hujannya dia gitu. Lucu sih sebenarnya. Terus aku diboncengin sama dia dan aku nggak bisa ngeliat jalan karena ketutup. Sampailah di kantor, itu si Kevin ngeliat. Si Kevin dia sama pacarnya ternyata. Si Kevin sama pacarnya, dan pacarnya itu tuh kayaknya siap. Pacarnya itu mau pakai motornya dia. Terus sambil dia nganterin si Kevin, terus motornya itu tuh kan hujan ya, jadi dia tuh kayak nungguin hujannya itu reda dulu gitu loh. Nah terus aku liatin kan, itu ada siapa? Oh ternyata perempuan itu pacarnya Kevin. Tapi waktu itu aku pernah sih lihat si Kevin itu sama cowok juga kan, lebih mesra dari cewek ini gitu. Apakah dia pasang dua atau dia bener-beneran ceweknya yang ini doang gitu kan. Karena yang dalam pikiran aku tuh, kalau cowok dengan cowok itu udah fix dia itu pacaran gitu, walaupun dia temenan mau dia sahabatan. Ketika aku melihat mereka tuh mesra-mesraan di depan aku udah langsung mikir kalau mereka itu adalah pacaran kayak gitu kan. Dan mereka tuh ketika aku lihat
nggak ada chemistry-nya ketika sama cewek itu gitu, walaupun ceweknya manja-manja gitulah ke dia, tapi nggak ada, aku nggak ngeliat chemistry apapun dari dia gitu. Nah terus aku kan nyapa dia kan, Pin duluan ya, itu kenapa kaki lu? Nggak apa-apa, biasa tadi kejedot. Oh yaudah aku duluan ya. Iya. Terus aku langsung masuk. Nah si Kevin tuh masih ngobrol sama si cewek ini. Sampai di ruangan, aku kayak kaki aku udah berasa sakit tuh kan, naik tangga tadi sakit. Terus aku obatin kan, aku kasih apa gitu, pokoknya ada obatnya lah di sana di kantor P3G-nya. Aku langsung obatin. Terus ada teman aku yang nanya, kenapa dek? Ini tadi jatuh di tangga. Di tangga mana? Di tangga kantor. Ah bukan, tangga kosan. Tadi pas mau turun lantainya licin jadinya jatuh deh. Makanya hati-hati dek. Sini gue bantuin. Dipijitin sama dia tuh, dipijitin. Padahal itu tuh bapak-bapak lagi, bapak-bapak baik banget lagi sama aku. Kata dia gini, kulit lu mulus banget sih dek, udah kayak kulit perempuan gitu. Karena jujur ya, kalau sekarang sih kulit aku kayak biasa aja gitu. Kalau dulu kulit aku tuh bener-bener kayak mulus banget kayak cewek. Kadang teman aku aja bilang kayak kalau salam sama aku tuh bilang kayak, tangan lu halus banget sih dek gitu dulu. Tapi kalau sekarang sih biasa aja sih, karena udah capek dengan kehidupan, udah banyak kerjaan yang dia lalui gitu kan, jadi udah gak sebening dulu ceritanya. Nah terus itu tuh kan hujan yang gede banget pas lagi musim hujan dulu di Jakarta tuh. Terus hujan pasti banjir kan, banjir sepanjang jalan itu banjir. Dan aku tuh paling seneng sama hujan, tapi aku nggak suka dengan banjir. Kenapa? Karena kalau banjir itu bikin macet, bikin mampet dan lain-lain. Tapi kalau hujan tuh aku suka banget. Yaitu akibat yang suka, tapi nanti aduh apa sih, ngomong apa sih? Terus pas mau pulang, aku nanya sama Kevin kan, Pin boleh nebeng nggak? Hah? Mau nebeng? Iya kalau boleh. Ntar dulu ya, gue coba telepon temen gue dulu. Terus ditelepon sama temennya, sorry ya dek, temen gue juga pengen nebeng katanya, jadi gue mau bareng sama dia. Oh ya udah deh, nggak apa-apa Pin, sorry ya, besok deh kalau temen gue gak nebeng, nanti lu deh gua tebengin. Sekarang lu pulang sendiri nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa kok, jangan sedih dong. Hey, iya gak sedih, biasa aja. Terus aku jalan, dia ngelewatin aku, tapi ya biasa aja sih, kayak aku jalan dia ngelewatin pakai motor. Dan di situ aku kayak, ya aku bukan siapa-siapanya dia gitu kan. Aduh, kalau coba aja ada Bang Rifki gitu. Bang Rifki itu kan dia rela nungguin aku sampai tengah malam, jemput aku, ngantar aku gitu kan. Jadi sedih kan. Tapi sekarang aku malah dicuekin gitu. Mungkin karena dia juga sibuk sama kerjaannya dia gitu kan. Terus pengen banget ketemu sama dia tapi susah gitu. Dan apa ya, walaupun sebentar tapi chemistry-nya dapat gitu loh sama dia gitu. Aku pas sampai di rumah, pas sampai di kosan tuh aku kan tiduran berbaring, baju aku masih basah. Terus aku berbaring, aku ngebayangin Bang Rifki itu nindihin badan aku, kayak enak banget kalian bisa ditindihin sama Bang Rifki, terus dipelukin. Aduh badannya yang hangat, aku juga yang lagi kedinginan, terus aku dipelukin, dicium, pasti itu bakalan enak banget. Aku udah ngebayangin itu tau. Sampai tiba-tiba aku harus basi dong, akhirnya kayak aku jadi kepengen gitu kan. Terus aku punya videonya dia pas lagi di mobil. Aku punya videonya dia yang lagi di mobil, kayak ngobrol-ngobrol random gitulah, tapi aku videoin. Nah dari video itu tuh aku berhayal aku main sama dia, terus aku sambil ngelakuin itu gitu. Terus tiba-tiba pas lagi enak-enaknya nih, pas lagi di ujung-ujungnya, tiba-tiba HP ku bunyi dan yang nelpon adalah Bang Rifki. Dia cuman
kayak apa namanya, nelpon 2 kali nih, tapi ditelepon balik malah ditolak sama dia. Ditolak, kataku ngapain nelpon tapi malah ditolak gitu kan. Nggak nelpon lagi setelah itu. Dia cuman miss call doang, terus habis itu udah pas aku telepon balik ditolak sama dia. Terus aku biarin kan, aku lanjutin lagi mainnya. Terus difotoin sama dia, abang lagi di sini, kamu itu lagi ngapain, kata dia. Aku langsung diam dong, diam 1000 bahasa. Dia motoin aku dari jendela pas aku lagi main kayak gitu. Mana aku lagi megang handphone, nontonin video dia motoin aku dari jendela. Dia chatnya bilang kayak gitu, abang lagi di sini, itu kamu lagi ngapain. Aku langsung pakai baju, pakai celana, terus habis itu langsung keluar dari kosan. Terus dia dengan senyuman nakalnya dia ngomong kayak gini, ayo lagi ngapain, itu lagi ngapain, kok gak ngajak-ngajak abang sih, sini abang bantuin. Abang kok ada di sini? Abang numpang neduh doang, soalnya habis dari sana tadi, terus keinget kalau kosan kamu dekat di sini. Ya udah deh, abang mau neduh di sini. Boleh nggak? Boleh lah. Ayo masuk. Jangan ditarik lah tangannya. Iya karena aku senang. Ayo masuk. Ini nggak apa-apa bang masuk. Ya nggak apa-apa bang. Emang kenapa? Nanti dicurigain sama teman-teman kosan kamu. Mereka juga sering bawa kok. Hah? Maksudnya? Enggak, maksudnya mereka juga sering bawa temennya untuk masuk ke dalam kosan. Yang penting sama-sama cowok. Kalau sama perempuan baru tuh dicurigain. Oh gitu. Iya. Tadi abang bilang mau bantuin apa? Kamunya aja udah selesai. Mau diulang lagi?